Nah, berawal dari sini nih. Kan awal-awal gue ke suatu tempat, pokoknya suatu hari, kan kejadiannya emang saat hari Minggu ya. Pokoknya ceritanya pada hari Minggu itu, gue tuh ke suatu tempat yang nggak bisa gue sebutin tempatnya apa dan di mana. Pokoknya ke suatu tempat dah bareng teman-teman gue gitu. Ketemuan itu biasa kan yang pas ketemuan itu biasalah kayak naik bis kayak gitu kan, naik bis. Biasa gue turun ya naik angkot gitu. Nah, gue kan dari bis itu gue turun di terminal. Pas turun di terminal, gue nyari angkot dong untuk ke suatu tempat, ke tempat janjian deh kayak gitu. Nah, abis itu gue nemu angkot dan angkot itu emang masih sepi, maksudnya sepi banget, gak ada orang. Ya gue maksudnya masuk aja kan, udah masuk naik angkot, keadaan kan lagi sepi. Terus kan jalan, itu kan banyak yang masuk tuh, banyak yang naik juga. Habis itu awal-awalnya tuh gue mainin HP, tapi di saat angkotnya itu masih kosong banget. Itu gue ngabarin ke temen gue kayak gitu, gue udah sampai nih, bentar gue lagi OTW ke tempat janjian kita kayak gitu, nanti jemput ya katanya. Terus kata dia iya ntar kabarin aja kayak gitu. Nah, habis itu jalan terus pas di pertengahan jalan itu tuh kalian semua tahu kan angkot kan ada dua sisi itu kan, bagian kanan sama kiri. Nah, gue tuh yang kiri itu loh, yang deket pintu. Kalian bisa bayangin deh kayak gimana tuh, deket pintu. Gue deket banget tuh, deket pintu, inget banget. Terus bagian kanan ini penuh. Pokoknya kayaknya itu orang yang terakhir naik ke barisan situ, itu kayaknya mereka komplotan gitu, ada 2 orang. Dan anehnya tuh di bagian gue tuh kosong, padahal di bagian gue kosong. Pas bagian dia naik, orang pertama si pencopetnya itu naik, dia malah memilih di bagian kanan itu yang udah rame istilahnya. Kan kalau misalnya kita mah nyarinya yang kosong kan, gak mau desek-desekan gitu, apalagi ini social distancing kayak gitu kan. Dia milih di situ dong. Dan gue awalnya masih biasa-biasa aja, mood gue emang lagi bagus apa gimana ya, gue gak ngerti juga. Terus abis itu yang gue anehin, kok di sini kosong. Nggak lama angkot jalan. Terus abis itu ada lagi nih orang naik, dan itu deket gue dong, maksudnya di belakang gue itu ada orang pokoknya lah. Abis itu nggak lama teman gue nelpon, ya gue angkat. Dia nanya, lu udah sampai mana? Gue udah bentar lagi kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya udah kalau misalkan udah nyampe itu ya kabarin ya katanya gitu. Ya kata gue gitu kan. Nah, setelah itu gue kan maksudnya abis nelpon temen gue tuh, inget banget kayaknya telepon gue tuh kayaknya masih dipegang ya, HP gue tuh masih dipegang, dan niatnya tuh mau masukin. Nah, pas masukin mungkin si orang yang belakang gue tuh gue mau masukin HP. Dan gue inget banget nih, gue bawa tas ini guys. Ini kan tasnya tas anak kuliahan banget ya. Ini tuh masih kesleting. Itu masih kesleting banget. Gue inget banget ini masih kesleting. Dan si HP ini masih di tangan gue. Dan gue pikir yang gue waktu itu kan waktu di saat itu gue ngerasa gue tuh kayak ngeraba HP kalau nggak salah. Taunya yang gue raba tuh dompet kayak gitu. Pokoknya gue kayaknya emang HP, gue bingung juga sih, kayaknya antara HP tuh udah dimasukin ke tas atau HP itu masih dipegang sama gue. Kayaknya mah masih dipegang. Terus pas gue mau masukin, si pencopet yang belakang gue ini, dia tuh langsung bilang gini nih, sakit gitu kan. Mohon maaf ya guys, ini mukanya rada ngengesin, soalnya gue juga ngengesin sama dia. Astagfirullahaladzim. Kayak gini, sakit. Ini tangan kirinya tuh bodokan guys, burukan tuh sampai nanahan pokoknya banyak. Awalnya gue nggak peduliin, kirain gue memang kejepit apa gimana gitu kan. Akhirnya dia malah nyentuh gue dong yang di belakang sini, kayak gini, sakit gitu kan, sakit. Ya gue kaget dong, kayak gitu sontak gue kaget. Itu kayaknya nih HP masih dipegang deh gue kayaknya, tapi kurang, gue lupa banget itu di situ. Entah emang seketika gue fokus ke dia apa gimana gitu. Kayaknya emang
apa ya, orang yang di belakang gue tuh kayak mengalihkan perhatian orang-orang biar ke dia kayak gitu. Jadi orang yang satunya lagi sibuk sama gue apa gimana gitu kan. Udah no, dia bilang oh sakit gitu kan. Terus itu gue maju dong, maju gitu loh. Ingat banget gue tuh pegang tas begini guys, pegang tas begini. Jadi kan makin maju kan, makin maju. Kayaknya orang yang depan gue ini tuh pas banget depan, dan gue masih inget muka orangnya kayak gimana, dan orang yang budugan ini nih, yang budugan Tea itu gue masih inget banget itu. Pokoknya udah gue itulah. Itu apa ya? Di pas pokoknya nggak lama dari situ dia tuh turun. Itu tangan kayak sengaja banget mau menempelin ke muka gue. Jadi sakit gitu kan. Terus kayak dia kayak tangan dia itu kayak mau deketin deketin muka gue gini gitu loh. Gue kesel banget kan. Itu jujur guys, itu bau banget, bau nanah gimana sih? Itu padahal gue posisinya pakai masker ya. Itu bau banget, sampai kecium. Gue bilang aja di dia, "Hei mas, biasa aja dong, itu tangannya dong, terkena saya gimana?" Gue gituin kan, bahasa halusnya. Ini gue bahasa halusin ya guys, sebenarnya nggak kayak gitu. Pokoknya kalian pikir aja lah bahasa gue kalau misalkan lagi marah kayak gimana ya. Udah no, abis itu setelah gue sampai di tempat janjian gue sama temen gue, tas gue kebuka dong. Tas gue kebuka gini. Tuh, tas gue udah kebuka gini. Gue pas gini, tas gue kebuka. Pas gue cari HP kata gue tuh. Gue cari, gue bongkar. Pokoknya gue baru ngeh. Wah, kayaknya orang yang tadi tuh modus. Gue langsung seketika di situ tuh udah makan lagi hujan, gue lagi berteduh di situ, dan kebetulan emang pokoknya gue janjian sama teman gue tuh di sebuah halte lah gitu. Di halte kayak gitu kan emang lagi sepi tuh, mumpung lagi sepi, mungkin emang orang-orang lagi sepi apa gimana kan, sepi. Dari situ gue kayak ngutuk gue sendiri lah kayak gitu. Pokoknya udah nggak karuan dah, apalagi posisinya gue tuh lagi halangan dan lagi sensitifnya gitu. Gue cepet marah gitu loh. Yaudah gue kayak ngutuk gue lah, segala apa disebut lah kayak gitu kan. Dan seketika hati gue langsung inget istighfar gitu. Udah gue istighfar tuh kan. Terus itu kayak ya Allah, kata-kata gue yang tadi, kata-kata Mela yang tadi ditarik lagi. Terus udah akhirnya gue doain dia yang baik-baik gitu kan. Doain kalau misalnya dia punya keluarga semoga berkah. Terus kalau misalkan dia lagi nyari rezeki semoga makin berlimpah gitu kan. Ya namanya doa kan kita hanya bisa mendoakan yang baik-baiknya aja kan. Karena menurut gua kalau kita mendoakan yang jelek bakalan balik lagi ke kita. Ya namanya sesuatu itu yang baik-baik aja gitu, karena kan nanti suatu saat juga pasti balik lagi ke kita gitu. Dan apa ya, kayak gitu deh pas gua ketemu sama temen gua tuh. Dan untungnya temen gua tuh jemput gua guys. Kalau enggak gua bener-bener itu sendirian di halte, udah mah nggak ada alat komunikasi. Gua mau ngubungin dia kayak gimana. Nggak lama, 5 menit apa 10 menit kemudian ya, itu ada bapak-bapak neduh juga tuh di halte itu. Gua minta bantuan ke beliau. Pokoknya gua berterima kasih banget sama bapak-bapak itu. Sampai gua tuh setiap bapak gua sholat, adik-adik gua sholat, gua minta doa buat si bapak itu yang bantuin gua pada saat itu, semoga apa-apa gitu. Gua minta doanya aja gitu. Terus gak lama tuh temen gua ada bapak-bapak, gua minta minta bantuan. Akhirnya gue hubungin bapak gue kayak gitu kan. Kayak gitulah pokoknya. Gak lama teman gue dateng jemput, katanya lu kemana aja. Gue WA kok checklist 1. Terus gue bilang HP gue dicuri, kata gue gitu kan. Dicuri gimana, kata gue gitu. Yang bener iya. Terus udah gue kayak berlinang air mata gitu kan. Ya Allah, sedih banget sebenarnya guys. Sebenarnya mah ya namanya orang shock ya. Gimana sih lah orang-orang yang pernah kecopet mungkin atau HP-nya hilang awal-awal kan kayak gitu ya. Kalau gue ya kebawa perasaan aja gitu, karena kan di situ ada nomor-nomor penting, udah banyak nomor. Terus kan emang jujur itu tuh HP pertama gue dari zaman pesantren itu. Gue nggak dibeliin sama sekali sama bapak gue HP. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan. Karena dengan cara itulah kita bisa memutus mata rantai
COVID-19 ini nih. Pokoknya gue juga pengen cepet-cepet banget sih selesai nih pandemi. Itu si corona cepetan gila pulang kampung gitu kan, hilang hempas gitu dari bumi gitu. Gue mau pengen cepet-cepet gitu. Karena kan jujur gue juga kangen sama teman-teman gue, kangen sama adik-adik kelas, kangen sama saudara-saudara gitu kan, pengen peluk, pengen cium kanan kiri. Pokoknya kangen banget lah. Oke. Segini aja video dari gua. Oh iya, jangan lupa kalian komen di bawah apakah cerita ini bakalan berlanjut atau enggak. Soalnya kalau menurut gua cerita ini sih masih ada. Soalnya sebelum tragedi ini tuh sebelumnya ada tragedi yang lain gitu yang belum gua up di YouTube. Karena menurut gua kalian bisa metik lah pelajarannya gitu. Karena yang tadi gue bilang, mau moodnya bagus, mau moodnya jelek, mau lagi marah, apalagi ngambek, apalagi sedih, dan semuanya. Kalian harus tetap waspada gitu kan. Kita boleh menolong orang lain, tapi tetap waspada gitu. Karena kan ya kita sebagai manusia bukan berarti nggak ingin menolong, tetap waspada tuh maksudnya ya banyak lah modus-modus yang lain, misalnya kayak tuh pura-pura pingsan di jalan, tiba-tiba ada, ya gitulah, banyak lah modus-modusnya, kalian juga pasti tahu ya lewat berita-berita. Kalian tinggal petik hikmahnya aja gitu. Tetap pokoknya tetap stay connected to God. Setiap perjalanan karir kalian, setiap kalian kerja, tetap libatkan Allah guys. Karena apapun yang kalian alami, apapun kejadian yang kalian alami sekarang, itu yakin sih, gue yakin banget itu pasti udah skenario Allahnya, dan pasti Allah bakal ganti yang lebih baik lagi kayak gitu. Oke, bye, see you in next video.